Oke, ya kita mulai kembali. Ya, udah kelihatan ya slide saya. Udah kelihatan? Sudah, Ibu. Siap. Jadi itu seperti yang sudah kita ketahui bahwa logam golongan transisi itu banyak yang menjadi logam pusat pada kompleks koordinasi. Namun dalam perjalanan perkembangan teknologi itu kalian juga bisa temukan literatur atau penelitian-penelitian yang mensintesis sinyal koordinasi tapi dari logam golongan-golongan utama seperti golongan 1A, golongan 2A, tapi itu bisa saja dimungkinkan, namun belum familiar ya, dan pemanfaatannya pun belum terlalu luas, sehingga kita masih skop bahasan kita masih di D-block transition elements, ya D-block transition elements. Ya, jadi dulu itu kita sebutnya logam golongan transisi itu logam golongan B ya. Jadi tapi sekarang dalam sistem periodik modern itu kan penyebutannya udah dari golongan 1 sampai golongan 18, jadi tidak bisa tidak dibedakan lagi antara golongan utama dan golongan transisi. Okay. Defining characteristic of D-block transition elements in completely filled D subcell in common oxidation state. Jadi kenapa logam golongan-golongan transisi? Jadi dia incompletely filled. Jadi tidak penuh terisi ya, tidak terisi, orbital D-nya itu tidak penuh terisi. Nah, ini ada beberapa contoh konfigurasi logam golongan transisi: skandium, titanium, vanadium, krom, dan mangan. Kemudian ada juga besi, kobalt, nikel, tembaga, dan zinc. Jadi ini bisa dilihat ya, dia punya posisi orbital D-nya itu terisinya kayak gimana. Unfilled ya, jadi incompletely filled, jadi tidak terisi sempurna. D-block elements, aka alias transition metals. D-block elements are all metals. Jadi semua golongan unsur golongan transisi itu adalah all, semuanya logam ya. Kemudian yang kedua, all have partially filled D subcells. Jadi semua punya orbital D yang terisi sebagian ya, entah 1, 2, pokoknya tidak penuh. Exhibit horizontal and vertically similarities. Jadi dalam satu tren, baik dalam satu golongan maupun satu periode, menunjukkan kelakuan yang mirip ya. Exhibit horizontal and vertically similarities. Kemudian alloys and compounds are important component. Jadi baik secara senyawa maupun alloysnya atau senyawanya itu merupakan komponen yang sangat penting dalam material modern ya. Alloys and compounds are important components of material in modern world. Oke. Kemudian yang berikutnya, most first row transition metal are essential. Jadi kebanyakan studi atau kajian itu menggunakan first row. Jadi logam-logam transisi deret pertama ya. Oke, kemudian are essential for life. Kemudian ini general trends among transition metals. Jadi ini ada beberapa penggunaan ya yang sudah diaplikasikan di dalam kehidupan untuk device, baik device elektronik maupun device for human life ya. Jadi ada yang digunakan untuk sepeda, velg mobil ataupun kendaraan. Kemudian ini yang paling familiar ini apa ya? Kalau kalian pernah lihat yang paling familiar dengan kita. Yang ini, yang struktur kimianya digambarkan. Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Natalia tahu kasih yang ini apa? Nggak tahu, Ibu. Yang tahu hemoglobin yang ada di darah ya. Jadi hemoglobin itu kan logam pusatnya
besi ya. Makanya kalau misalnya anemia itu bilangnya kekurangan zat besi di dalam darah. Jadi itu proses kelat atau pembentukan hemoglobin itu sebenarnya intinya itu besi. Jadi kalau misalnya kekurangan zat besi berarti hemoglobinnya kurang, berarti sel darah merahnya kurang. Jadi kalau suplai besi diharapkan akan terbentuk ini struktur seperti ini. Nah, yang uniknya kalau misalnya logam pusatnya diganti, nantilah kalian cari tahu gantinya pakai apa. Jadinya di tengah ini yang pinggir-pinggir ligan-ligannya itu sama tetap. Tapi kalau logam pusatnya diganti, kalian cari tahu kalau ganti pakai Mg atau Cu atau Zn itu jadinya kayak. Ya, kalau klorofil mirip kayak gini, cuma logam pusatnya kalian cari tahu sendiri logam pusatnya apa. Jadi darah manusia sama darah yang ada di tumbuhan atau saat hijau daun itu strukturnya mirip dan bedanya hanya logam pusat. Ya itulah keunikan semesta. Oke, ini ada general trends among transition metal. Jadi kedudukan transition metals itu ada di sini. Kemudian di sini ada lantanium dan actinium dalam tabel periodik ya, antara periodik unsur. Ini the ground state outer electron configuration 3D. Jadi ini 3D, 4D, 3D, 4D, and 5D. Oke, kemudian nih di sini ada pemaparan beberapa sifat fisik dari fourth row horizontal periodic trends. Fourth row itu artinya unsur-unsur di periodik keempat ya. Jadi periodik keempat itu berarti kalau kita lihat di tabel periodik 1, 2, 3, 4. Kalau fourth row in periodic table berarti itu adalah first row transition metal ya. Jadi itu adalah golongan transisi golongan periode pertama ya. Jadi kalau di tabel periodik dia fourth periodic. Jadi itu ada scandium, titanium, ini ada melting point-nya, ada trennya, titik leleh, kemudian ini atomic radii. Jadi jari-jari atomnya, kemudian ini ada density atau rapat muatan, massa jenis ya, gram per centimeter pangkat 3, densitas. Kemudian first ionization energies, jadi energi ionisasi pertama. Nah, energi ionisasi pertama ini sangat terkait dengan konfigurasi elektron. Jadi kalian bisa lihat ya, mulai dari scandium sampai zinc. Itu zinc itu energi ionisasinya yang paling tinggi. Kira-kira ada yang mau menjelaskan kenapa zinc itu punya energi ionisasi yang tinggi, lebih tinggi dibandingkan logam golongan transisi di periodenya. Gitu. Pertama kita mengerti dulu konsep energi ionisasi itu apa. Energi ionisasi itu apa? Masih ingat di kimia dasar, energi ionisasi adalah waktu pertama kali belajar kimia dasar kan langsung dikasih struktur atom dan tabel periodik unsur. Terus sifat-sifat tabel periodik unsur, ada jari-jari, ada afinitas, ada energi ionisasi, ada elektronegativitas. Energi ionisasi itu apa? Energi ionisasi adalah, ini berapa orang yang hadir? Siti Maisyara. Energi ionisasi adalah energi Energi diperlukan untuk mengeluarkan elektron, Ibu. Ya, terima kasih. Ada yang mau lengkapi? Energi yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron terluar. Ya, jadi kalau first berarti elektron yang pertama yang dilepaskan ya. Jadi satu elektron terluar. Ada kulit valensi. General trends among transition metals. Jadi ini ada ya, kalau tadi saya nanya kenapa Zn itu dia punya energi ionisasi yang paling tinggi di antara logam-logam pada barisnya atau pada periodenya. That's why Zn dan Cu itu karena dia udah full di sini ya. Actually it is completely fulfilled.
Jadi udah terisi sempurna ya, terisi semua gitu. Jadi kalau dia mau mengionisasi, otomatis butuh energi yang besar karena dia sudah memenuhi aturan, dia sudah stabil, dia sudah set ya, dia sudah set di situ ya, dia sudah set di situ. Jadi kalau mau ngelepasin satu, otomatis dia harus butuh energi untuk pertama ngelepasin pasangannya, kemudian berubah spinnya, itu butuh energi banyak. Makanya si set N tadi di trennya itu punya energi ionisasi yang paling tinggi di barisnya, gitu ya. Oke. General trends among transition metal, valence electron configuration of the first row transition metal. Jadi ini adalah konfigurasi elektron valensi untuk logam-logam transisi golongan pertama. Ya, going across row from left to right. Jadi ini kita lihat secara horizontal ya, dari kiri ke kanan. E's are added to 3D subcell. Ya, jadi tren yang pertama kita lihat, electrons are added to 3D subcell. Ya, kemudian yang kedua, to neutralize increase in positive charge of nucleus. Okay. As the atomic number increase. Jadi kalau semakin besar nomor atomnya, ini jumlah elektron yang ada pada orbital D-nya itu juga bertambah ya. Okay. Kemudian 3D subcell fill based on Aufbau principle and Hans rule with two important exception. Jadi kita kalau mau mengisi elektron di orbital D dari si atom si logam transisi ini, kita tetap ikutin asas Aufbau dan prinsip Hahn ya, aturan Hahn. Tapi ada dua important exception. Yang pertama reaktivitas. Reaktivitas, size of natural atoms of D block elements gradually decreases left to right across row. Jadi ukuran atom netral dari unsur-unsur di golongan D atau blok D ini secara gradually dia trennya menurun ya. Kenapa? Kenapa? Ya, karena ada peningkatan nilai set efektif. Ya, set efektif with increasing atomic number. Ya, jadi kalau nomor atomnya naik, berarti dia punya muatan inti efektifnya atau set efektifnya itu juga naik. Kalau muatan intinya naik, otomatis elektron bakal lebih ketarik. Interaksi antara elektron paling luar dengan inti itu semakin kuat ya, karena muatan inti naik kan. Positifnya naik nih, otomatis dia tarik menarik lebih, interaksinya lebih rapat sehingga size of natural atoms-nya justru jadi menurun. Jadi kalau interaksinya kuat berarti dia lebih rapat, berarti ukurannya lebih kecil. Oke. Atomic radius increases going down a column. Why? Jadi kalau tapi ini kan yang pertama ini size of natural atom. Jadi atom tidak ada muatan, tapi kalau misalnya dia atomic radius increases ya. Atomic radius increases going down. Jadi kalau tadi itu secara kalau dari left to right itu dia decrease, jadi dia semakin kecil dari kiri ke kanan. Tapi kalau going down, jadi dari atas ke bawah, dia justru increase, dia justru naik ya ukuran atomnya. Why? Okay. Transition metals becomes less reactive and more noble going from left to right across a row ya. Jadi kalau misalnya dari atas ke bawah berarti dia nambah kan? Dia nambah subselnya kan, subshellnya. Jadi subkulitnya nambah. Otomatis jarak antara inti dengan elektron valensinya juga semakin jauh. Jadi tetap dia size-nya ukurannya itu bertambah besar dari atas ke bawah. Tapi kalau dari kiri ke kanan, kulitnya tetap, elektronnya yang nambah. Justru karena kalau kulit tetap elektron nambah, berarti interaksi antara inti dan elektron semakin kuat, makanya dia decrease. Jangan lupa kalau inti itu muatannya positif,
Maksudnya sementara elektron itu banyak muatan negatif. Oke, jadi interaksi tarik menariknya itu lebih kuat. Tapi kulitnya tidak bertambah, kalian perhatikan. Oke, kita lihat fenomena yang berikut. Transition metals become less reactive, more noble, going from left to right across the row. Itu ada kaitannya dengan tadi keterisian orbital D ya. Jadi kalau sampai di set N kan D-nya udah 10, udah full dia. Jadi dia less reactive, more noble ya. Jadi dia tidak suka bereaksi lagi gitu. Makanya set logam zinc ini jarang dieksplor gitu. Ya misalnya kita mau modified, biasanya modified itu krom, besi, kobalt, nikel, tembaga gitu. Tapi kalau untuk zinc less study about it gitu. Oke, kemudian tapi kalau dari atas ke bawah increasing electronegativity. Ya. Ini ada juga hubungannya dengan elektronegativitas. Increasing electronegativity, kemudian dari atas ke bawah juga increasing electronegativity. Jadi raksa itu more reactive than the zinc. Nah, fenomena ini kenapa kayak gitu? Padahal dia sama-sama kalau kita tinjau dari keterisian elektronnya, kita tinjau bahwa di orbital D-nya sama-sama 10, Bu. Seng, kadmium, hidragirium 10 gitu. Tapi kenapa justru increasing electronegativity? Kenapa kayak gitu? Karena kita harus pertimbangan lainnya yaitu ukuran, size dari si atom itu. Kalau misalnya size-nya lebih besar, berarti interaksi antara inti dengan elektron terluar otomatis lebih renggang dibandingkan yang size kecil. Jadi itu jarak paling berarti ya. Jadi itu yang kalimat lagu itu, kalau jarak itu memang berarti. Karena semakin besar jarak, interaksinya makin lemah. That's why hydragirium is more reactive, more electronegativity value than the zinc. Ya, jadi hidra raksa lebih reaktif dibandingkan si zinc. Oke, ini ada the common oxidation state for 3D transition metals. Ya, jadi ini ada logam golongan transisi itu punya beberapa tingkat oksidasi ya umumnya. Jadi ini ada common oxidation state. Jadi yang umumnya, jadi mulai dari scandium sampai zinc. Bisa dilihat. Okay. Transition metal oxidation state. Transition metals form cations by initial loss of Ms, Es. Maksudnya apa nih? Logam-logam golongan transisi itu akan membentuk ion positif ya, kation, dengan kehilangan sejumlah elektron pada kulit Ns-nya. Oke? Even though an s orbital is lower in energy than n-1d subcell in natural atom. Meskipun secara energetika, kalian itu akan lihat bahwa orbital S itu energinya lebih rendah dibandingkan orbital D pada elektron, pada kulit valensi atom golongan transisi dalam keadaan netral, tapi pas kehilangan elektron, dia akan hilang itu bukan dari orbital D. Jadi ketika dia terionisasi, dia nggak terionisasi dari orbital D, dia terionisasinya dari orbital S. Oke, ya, dia terionisasinya dari orbital S. The electron configuration for the cations of first row of transition metals. Jadi ini ada konfigurasi elektron orbital D dari golongan, dari logam transisi baris pertama, tapi muatannya +2 ya, di cations. Jadi ini, jadi kalau Ti2+, berarti konfigurasi orbital D-nya segini.
sampai ZN2+. That's why ZN2+ itu dia tetap D10 karena yang hilang yang menjadi 2+ itu dia akan loss elektron from dia punya orbital orbital S ya. Jadi S2-nya yang lepas, bukan D10-nya yang lepas. Oke. Small energy difference between NS and N-1D plus screening effect means less energy loss in NS before. Ini alasannya. Kenapa ketika terionisasi, dia terionisasi justru dari orbital S, not orbital D. Oke. Karena perbedaan energinya dikit ya. Small energy difference between NS and N-1D. Juga ada efek screening, ya efek screening means less energy loss. Jadi dia lebih gampang gitu kehilangan elektron, lebih gampang melepas elektron pada orbital S, ya. Jadi ada kehilangan elektron, energy losing NS electrons before. Jadi sebelum dia berionisasi ke orbital D, yang S-nya udah duluan berionisasi. Gitu. Kemudian, all transition metal cation possess d-n valence electrons, configuration for 2+ ions of first row. Ini maksudnya kayak gimana? Semua kation logam transisi itu ada atau possess d-n valency electron configuration. Jadi, dia punya elektron konfigurasi elektron pada submolik D for 2+ ions of first row. Kita bandingkan kalau misalnya dia dalam keadaan netral. Kita lihat ya, kalau dia dalam keadaan netral kayak gini ya. Dia tetap D1, D2, D3, D5, D6, D7, D8. Oke. Kalau kita lihat ya, bentar ya. Oke, kita lihat ya. Kalau misalnya dia, kalau ini don't start from scandium ya, kita tetap start dari titanium kalau di sini. Tetap ya. Kalian bisa lihat di situ. Oke, kemudian elektronegativitas. Tren elektronegativitas dari logam transisi golongan pertama increase somewhat smoothly. Jadi dia increase tipis-tipis lah gitu ya. Increase smoothly from scandium to apa ini? Tembaga ya, copper. Jadi scandium increase-nya, tapi increase-nya dikit-dikit aja nih. Tapi ada juga yang trennya justru kayak turun. Kemudian maximum oxidation state for second and third row transition metals in group 3 through 8. Ya, jadi ini adalah keadaan oksidasi untuk logam-logam transisi baris kedua dan ketiga pada golongan 3 sampai golongan 8. Golongan 3 sampai golongan 8 itu dia meningkat dari 3+ untuk yttrium ya, dan lantanium menjadi 8+ untuk ruthenium dan OS ini apa ya? OS itu apa? Ada yang menjawab OS itu apa? Unsur. Ayolah, masa pertanyaan seperti ini saja tidak ada yang Osmium. Apa? Yang osmium. Oke, Rahmat, thank you. Oke, kemudian going further to right, maximum oxidation state decrease, ya, reaching +2 for element of group 12.
Oke, jadi ini descriptive chemistry of three-hydroxy metals. Bisa nanti dilihat, dia punya konfigurasi, kemudian dia punya keadaan oksidasi, kemudian ini di sifat fisiknya. Sifat fisiknya. Ya, ini ada perbedaannya. Jadi mangan itu merupakan salah satu logam transisi yang punya banyak keadaan oksidasi. Dia punya beberapa keadaan oksidasi. Dia punya dari +2 sampai +7 dan menunjukkan X high bit different color. Jadi dia menunjukkan warna-warna yang berbeda ya. Kalau +2 dia kayak gini, kalau +3, +6 dan +7-nya. Different oxidation state of a different number of d electrons means different color. Why is that? Ada yang bisa jawab? Kenapa? Kenapa different number? Jadi beda jumlah elektron yang ada di orbital D menunjukkan perbedaan warna. Kenapa demikian? Kenapa? Lisa. Kenapa begitu, Lisa? Kenapa demikian? Kenapa bisa teramati fenomena kayak gini? Karena pernah dengar dualisme gelombang partikel? Karena elektron itu dia bergerak sebagai fungsi gelombang ya. Pernah dengar fungsi gelombang elektron tuh? Pernah, Ibu. Ya, jadi kalau punya jumlah elektron beda, berarti dia juga bergerak dalam panjang gelombang yang berbeda, kan? Kalau panjang gelombang beda, berarti warna yang dimunculkan juga beda, toh? Nah, itulah bagaimana kenapa dalam satu senyawa dengan perbedaan bilangan oksidasi punya excited different colors, jadi punya warna yang berbeda. Jadi itu fenomena sederhana yang harusnya kalian bisa relate gitu, karena sudah lulus kimia dasar, sudah lulus ikatan kimia, jadi sebenarnya prinsip-prinsip itu yang harusnya kalian bisa hubung-hubungkan gitu. Jadi belajar kimianya tidak terkotak-kotak. Coordination compounds. Jadi ini kita udah bahas di pertemuan sebelumnya, saya tidak perlu bahas lagi. Jadi saya justru flashback soal introduction atau dasar-dasar pengantar tentang kimia koordinasi. Ini kita udah bahas, udah banget nih. Saya ingat sekali saya sudah bahas sampai sini. Mungkin yang akan saya perlihatkan lebih pada pertemuan ini tuh di bagian jenis ligan bidentat. Jadi ada ligan dalam senyawa koordinasi. Itu ada yang monodentat, bidentat, kemudian ada yang ligan kelat. Ya kalau monodentat itu hanya satu atom donor. Kalau ini bidentat ligan, when a bidentat ligand binds to a metal. Jadi kalau bidentat itu dalam satu struktur ligan dia punya 2 atom donor. Nah ini contohnya etilen diamin. Etilen diamin ini karena dia punya 2 gugus amin, jadi N-nya dapat bertindak menjadi atom donor ke metal. Kemudian ada contoh juga untuk oksalat. Ligating atom oksalat ion, kemudian ligating atoms etilen diamin. Jadi ini dia yang akan bertindak sebagai atom-atom donor. Kemudian ada polidentat. Polidentat ligand is called chelating agent. Jadi ligan-ligan polidentat itu dia punya lebih dari 2 atom donor dan dia juga disebut agen-agen pengkelat. Chelating agent, complexes containing polydentate ligands. Ini contohnya etilen diamin tetraasetat.
Jadi itu heksadentat ya, dia punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 atom donor. Nah ini. Kelat efek atau efek pengkelat itu, metal complex of polydentate ligands are more stable than complexes of chemically similar monodentate ligand. Jadi kalau satu atom logam itu dikelilingi oleh ligan kelat, itu dia kedudukannya lebih stabil ya dibandingkan kompleks yang ligan satu ligan monodentate. Lebih stabilnya apa ya? Kalau saya sih lebih ke kaku gitu. Jadi kalau kalian bayangkan satu atom logam itu kalau misalnya dia punya ligan itu banyak, berarti dia geraknya masih leluasa ya, dia gerak sini sana itu it's okay. Tapi kalau misalnya dia ligan kelat, dia gerak sini ke sana, dia gerakannya lebih, dari segi struktur ligan kelat itu lebih ruah ya, lebih bulky, jadi dia lebih besar gitu. Jadi kalau untuk pergerakan kayaknya ya, kalau pas gerak saya keluarin energi lebih banyak, mendingan saya diam gitu. Ini nomenklatur kita nggak bahas di sini untuk nomenklatur karena itu adalah konten dari struktur dan reaktivitas untuk mata kuliah yang lainnya. Oke, mungkin overall saya kira sampai di situ bagian yang belum kita singgung di pertemuan sebelumnya. Selebihnya tentang isomer dan lain-lain itu semua sudah ya. Semuanya sudah. Jadi untuk minggu depan nanti bagian yang berikut bersama pengajian yang berikut nanti Lisa minta tolong dihubungi ya. Oke, minta. Makin bertanya. Ya. Berikut. Tanya siapa Ibu? Ibu Ellen. Nanti dengan Ibu Ellen ya. Baik, terima kasih Ya. Bu. Saya absen dulu. Sumira hadir? Rahma ada, Natalia ada, Lisa ada, Dini ada, Zulaika ada, Siti hadir Ibu. Siti Maisyara, Siti ada. Arga, ya. Abetsina. Mohon maaf Ibu, tadi kakak Abet ada chat katanya lagi sakit Ibu. Oke. Sampai sini pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa nanti, pengaturan ujiannya kita atur tersendiri. Ya, selamat pagi. Saya izin mengakhiri pertemuan. Selamat pagi Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.